Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakati fid dharaini amin. Au yultikha utawa ngoret-ngoret sapa mukallaf dalika ing mengkono-mengkono buzakhin au mikhotin au masjidan utawa ing masjid ngoret-ngoret ing masjid binasin kelawan nganggo najis walau makfuan lan senajan iku den makfu apa anhu najis. Selanjutnya sebagai seorang muslim itu bisa tergolong orang yang mukallaf apabila dia itu mencoret-coret Al-Quran, asma Allah, asma Nabi ataupun masjid ya, dengan menggunakan najis. Kalau asma Allah atau asma Nabi itu digunakan sebagai tisu untuk idu atau untuk ingus, umbel, itu juga termasuk perilaku seorang yang murtad menurut kitab Irsyadul Ibad. Jadi untuk memuliakan ayat-ayat Al-Quran atau asma Nabi atau di situ ada ilmu syariat, maka lebih baik itu dibakar. Jangan sampai digunakan untuk lemek atau digunakan untuk tisu, idu, ludah atau ingus kita. Itu termasuk perilaku orang yang murtad. Selanjutnya waka ayung kirolan kaya yento ingkar sapa mukallaf nubuwata nabiin ing dadi nabine Kanjeng Nabi. Ujmi akang den sepakati apa alaiha nubuwah. Selanjutnya orang yang murtad itu juga ketika seseorang memiliki keyakinan bahwasanya Nabi itu bukan seorang Nabi, Nabi Muhammad itu bukan seorang Nabi, maka itu termasuk perilaku orang yang riddah. Au inzalal kitabi utawa ing temurune pira-pira kitab. Hadzalika kale mengkaya mengkono ijma' alaih kat Taurati kesepadane kitab Taurat wal Injilan kitab Injil. Wa Zaburi Dawuda lan kitab Zaburi Nabi Dawud. Wa Suhfi Ibrahim lan kitab-kitabe Nabi Ibrahim. Au ayatin utawa sa ayat minal Qur'ani kang tetep saking Al-Qur'an mujmi'an kang den sepakati apa alaiha ayat kal muawwidhataini kaya sepadane surat Al-Muawwidhatain. Selanjutnya seseorang bisa dikatakan riddah atau murtad apabila dia itu ingkar atas turunnya kitab-kitabnya Allah yang sudah disepakati oleh ulama pada umumnya. Sebagaimana kitab Taurat, seorang muslim atau seorang mukmin itu juga tidak boleh mengingkari tentang adanya kitab Taurat. Kita harus meyakini bahwasanya kitab Taurat ada. Kitab Injil, kitab Zabur, Suhuf Ibrahim, atau satu ayat dari Al-Quran yang sudah disepakati seperti contoh ayat Muawwidhatain, Falak dan An-Nas. Al-Falak dan An-Nas itu juga termasuk bagian dari ayat Al-Quran. Jika kita meyakini bahwasanya Al-Muawwidhatain itu bukan bagian dari ayat Al-Quran, maka kita termasuk seseorang yang riddah. Jadi bagaimana jika ada seseorang yang bertanya, saya mengamalkan kitab Injil yang masih asli. Lantas bagaimana respon kita sebagai seorang muslim? Maka kita harus menjawab, yang masih asli itu kitabnya Allah. Tapi yang sudah dirubah itu bukan kitabnya Allah. Jadi kalau ada orang yang bertanya, ini kitab Injil ini dari Allah, Saman yakin ya ini dari Allah? Maka kita bilang, yang masih asli itu kitabnya Allah. Yang sudah dirubah itu bukan kitabnya Allah. Itu jawabannya. Terus lantas bagaimana jika ada orang yang memegang Injil yang benar-benar masih murni, yang belum ada perubahan, jadi murni dari kitab Nabi Isa misalnya? Maka kita juga tetap tidak boleh itu ya, menganut kitab itu. Kenapa demikian? Karena di dalam Injil itu sudah selesai hukum-hukum di dalamnya, itu masa aktifnya ibaratnya sudah selesai. Jadi itu tidak boleh, karena pemimpinnya sudah ganti. Nabi Isa sudah diganti oleh Nabi Muhammad yang memegang wahyu Al-Quran. Terus kalau ada yang tanya, itu kan tapi kitabnya Allah. Jadi ini bukan membahas kitabnya Allah, tapi membahas kitab itu sudah tidak relevan, sudah tidak berlaku hukum-hukumnya yang tidak sama dengan Al-Quran. Karena semua syariat-syariat Nabi
sebelum Nabi Muhammad, begitu Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul, itu sudah dinasakh atau sudah disalini atau diganti. Sama halnya seperti kita hidup di Indonesia, kok ijek ada orang yang memakai undang-undangnya Pak Harto, Pak Karno atau Gus Dur, maka itu tidak kanggu, maka itu tidak sesuai, tidak relevan. Karena sekarang pemimpinnya adalah Pak Joko Widodo. Jadi bukan masalah undang-undangnya salah atau benar ataupun keliru, tapi karena sudah tidak waktunya lagi, masa berlakunya sudah habis. Au yung kira utawa ingkar sapa mukallaf wujuba wajibin ing wajibe perkara kang wajib, au nadba mangdubin utawa sunahe amal kang sunah, au tahrima haramin utawa ingkar harame perkara kang haram, au tahlila halalin utawa ingkar halale perkara kang halal, ujmi'a kang den sepakati apa alaiha wujuba wajibin ila akhirih, wa ulimalan den warwi apa wujuba wajibin ila akhirih minad dini sanging agama darurotan kelawan aran maklum daruri. Selanjutnya, seseorang bisa dikatakan sebagai seorang yang murtad atau riddah ketika dia ingkar terhadap perkara yang sudah diwajibkan di dalam ajaran agama Islam, atau dia mengingkari sunnahnya amal sunnah dalam ajaran agama Islam, seperti hanya sholat qobliyah atau sholat ba'diyah atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, atau dia ingkar tahrimah haramin, atau dia ingkar perkara yang sudah jelas diharamkan di dalam ajaran agama Islam, atau dia ingkar terhadap halalnya suatu perbuatan atau perkara yang halal yang sudah disepakati oleh ulama. Dan hukum-hukum ini disebutkan dalam agama dengan istilah maklum doruri. Maklum doruri itu adalah setiap orang pada umumnya pasti mengetahui kalau sholat 5 waktu itu wajib, membayar zakat fitrah itu wajib, puasa bulan Ramadan itu wajib, sholat qobliyah itu sunnah, dan lain sebagainya. Itu namanya adalah maklum doruri. Seperti contoh karokaatin kaya sepadane ingkar sak rakaat mi ihdal maktubati saking salah sijine pira-pira salat kang den fardhuake, wa shaumi Ramadan lan ingkar wajibe poso wulan Ramadan, wa karwatibi lan kaya sepadane ingkar ibadah sunah salat rawatib, wa sholatil idi lan salat riyaya id ingkar, wa kasyar bil khamri lan kaya sepadane ingkar haram ngombe khamr, wa zina lan kaya sepadane ingkar zina, wa liwati lan kaya sepadane ingkar sodomi. Liwat niku hubungan liwat belakang. Liwat niku berasal dari kata lutiyun, lutun. Mula liwat itu adalah kaum Nabi Lut. Mula dimaknani sodomi itu adalah kaum Nabi Lut yang berada di daerah Sodom, daerah Sadum. Jadi bahasa internasional adalah sodomi, itu sebetulnya mengangkat dari daerah kaumnya Nabi Lut, yaitu daerah Sadum. Wawat ilha idi lan watine wadon kang haid, jima utawa ngumpuli berhubungan suami istri terhadap perempuan yang haid, menghalalkan hubungan seperti itu termasuk riddah atau murtad. Wa idza'i muslimin lan nglarakake atine wong muslim, wa akhdhi muksin lan ngarap besel, wa riba lan riba, wa risywatin lan besel atau suap, wa sholatin lan harame sholat bila wudhuin kelawan tanpa nganggo wudu, wa kal bai'i lan kaya sepadane adol tinuku, wa nikah lan kaya sepadane halale hukume nikah. Nglarakake menyakiti hatinya orang yang muslim, terus kemudian dia menerima harta suapan dan menganggap itu perkara yang halal, perkara yang riba, membayar suap dia menganggap itu halal, maka dia termasuk orang yang murtad. Atau dia juga menganggap sholat tanpa menggunakan wudhu itu boleh-boleh saja, maka itu termasuk juga riddah, karena sholat harus menggunakan wudhu. Wakal bai'ilan seperti hanya jual beli, hukum jual beli, hukum nikah itu sudah halal dan itu disyariatkan oleh ajaran agama Islam, tapi dia menganggap itu suatu perkara yang haram, maka itu tidak boleh. Misal jual beli itu sama halnya seperti orang yang maling, itu tidak boleh. Dan nikah itu juga termasuk perkara yang haram. Misal, kenapa harus nikah, wong bayar saja boleh, ibaratnya semacam itu, maka itu juga termasuk riddah, maka itu dilarang oleh ajaran agama Islam. Au yung kira utawa ingkar sapa mukallaf ijazal Qur'ani ing mukjizate Al-Qur'an,
au suhbatan Abi Bakrin utawa ingkar dadi sahabate Abu Bakar radhiyallahu muga-muga ngridani sinten Allah Gusti Allah anhu sange sahabat Abi Bakar. Awil baksa utawa ingkar ing tangi saking kubur. Jadi mengingkari bahwasanya dihidupkan setelah mati itu suatu perkara yang muhal. Maka kalau seorang mukmin memiliki keyakinan semacam itu, maka bisa dikatakan sebagai seorang yang riddah atau murtad. Wakila al-baksa di sini dibangunkan dari kubur itu ulama ada dua pendapat. Yang pertama bisa menggunakan Allah membangkitkan kita menggunakan jasad ini, atau ada jasad baru yang digunakan untuk membangkitkan kita semua setelah kita mati. Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Awil jannata utawa ing swarga, ingkar adanya swarga. Awin naro utawa ingkar neraka. Au ka ayu kadziba utawa kaya yen to nggorohake sapa mukallaf nabiyan ing Kanjeng Nabi. Au yastakhifa utawa milang-milang ino sapa mukallaf bi kelawan Kanjeng Nabi. Au bimalakin utawa milang-milang ino kelawan malaikat. Au yusabbahuma utawa misui sapa mukallaf ing nabi wa malak lan malaikat. Walau ta'ridon lan senajan meliringi maksudnya ora kena mboten saged. Au yakdifa utawa ndalih sapa mukallaf Aisyah ing Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya seseorang bisa dikatakan mukallaf ketika dia seperti contoh yaitu menganggap bohong seorang nabi. Nabi itu berbohong. Nabi Muhammad ajaran yang dibawa nabi itu adalah ajaran kebohongan. Atau dia menganggap hina Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang diutus oleh Allah itu adalah orang-orang yang hina. Malaikat itu adalah orang-orang yang hina, atau bahkan dia itu misui Kanjeng Nabi. Misui bahasa Indonesianya apa ya? Berbicara kotor, mengolok-ngolok Kanjeng Nabi ataupun malaikat. Walaupun itu semua dilakukan dengan tidak sebenarnya semacam itu. Walau ta'ridun, aslinya tidak semacam itu. Auyak diva, atau dia itu dalih itu adalah menuduh Dewi Aisyah itu pernah melakukan perbuatan zina. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi